Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada ada lagi kita beribadah itu misalnya sembahyang ini tujuannya ini, kada ada lagi. Ini jangan dipaham doa. Nah, doa itu lain lagi. Nah, doa itu minta lawan Tuhan. Ya Allah, berikan hamba kesehatan, berikan hamba murah rezeki, berikan hamba, itu lain lagi. Itu berdoa minta lawan Tuhan. Itu boleh-boleh aja dan disuruh. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau ridha Engkau, hamba minta kepada Engkau surga Engkau. Kalau minta lawan Tuhan boleh aja itu. Tapi kalau kita kada minta lawan Tuhan, cuma amalkan satu amalan, sembahyang, puasa, nah mengharapkan murah rezeki, nah itu yang salah, yang kurang patut, kurang pas itu. Kalau kita puasalah karena Allah, mengharapkan keridaan Allah. Sembahyanglah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridaan Allah. Nah, lain berdoa lah, karena berdoa minta lawan Tuhan sesuatu lain kisahnya. Itu kada apa-apa, kada termasuk riya. Kalau misalnya beliau bandar, kada berdoa lagi aja, nah itu salah paham itu orangnya. Salah paham tuh. Kita sembahyang hajat lawan Tuhan, minta kepada Tuhan agar diberi ini, itu memang kita minta itu. Yang dimaksud ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah, sembahyang, puasa, misalnya apa, mengharapkan hanya satu keridhaan Allah, maka yang lain akan masuk di dalamnya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, al-ikhlas an ta'budallah limtithali amrih wabtigha'i mardatih. Menurut sebahagian ulama, ikhlas itu engkau beribadah kepada Allah menjunjung perintah. Setiap kali kita beribadah itu dalam hati kita ini menjunjung perintah. Karena Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Jadi kita berzikir, kita bersalawat, kita menuntut ilmu, kita melakukan ibadah apapun, dalam hati kita ini menjunjung perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu ikhlasnya. Kita baca Quran, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita baca surah Waqiah, pagi, sore, malam, hari baca Waqiah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita sembahyang duha, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Kita bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, bila macam itu niat dalam hati kita, itu ikhlas. Dan seluruh dunia ini akan masuk di dalamnya. Walaupun tanpa kita kehendaki, tanpa kita kasat di dalam hati kita. Nah, orang beribadah karena menjunjung perintah Allah dan dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Itu aja yang beribadah. Itu secara otomatis akan datang pujian-pujian manusia kepada kita. Padahal kita kadang mengharapkan pujian itu. Kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan pujian manusia, belum tentu pujian datang kepada kita. Belum tentu. Dari Allah sudah ditolak. Dan kita harapkan pujian manusia, belum tentu. Nah, orang yang membaca amaliyah-amaliyah dengan tujuan amaliyah ini rezeki akan datang berlimpah ruah. Amalkan itu, belum tentu rezeki datang berlimpah ruah. Tapi kalau kita mengamalkan amalan itu karena menjunjung perintah Allah dan yang kita harapkan keridhaan dari Allah, maka rezeki ini akan digiring oleh Allah kepada kita. Kenapa? Sebabnya karena kita sudah menuju yang puncak. Kita kadang menuju yang rendah. Kalau kita menuju yang puncak, maka yang rendah akan ikut kepada kita.
Nah, jadi kita biasakan kita sembahyang, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, baca salawat, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, sembahyang apapun, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya, hendak bersedekah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaannya. Nah, maka semua yang duniawi akan masuk di dalamnya. Rezekinya akan murah, dia akan dihormati orang, dia akan disimpati oleh orang, dia akan dimuliakan oleh orang. Walaupun itu semua kadada sedikit pun dalam hatinya menghendaki itu. Asalkan waktu beribadah itu menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Titik, ingat situ. Dan ini orang masuk surga. Walaupun ini kadang mengharapkan surga. Dan orang ini akan selamat dari neraka walaupun dia waktu beribadah tidak ada dalam hatinya supaya lepas dari neraka. Nya sembahyang, nya puasa, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, ini orang pasti ke surga. Ini orang pasti terhindar daripada neraka. Nah, karena yang dituju itu sudah yang paling tinggi, mardhatillah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasakan yang demikian akan jadi kebiasaan. Kita bersedekah dulunya hati ada macam-macam, sudah kita ganti bersedekah menjunjung perintah Allah, mengharapkan hanya keridhaan Allah. Kita baca Quran dulunya macam-macam dalam hati ini, hendak itu, hendak ini, sekarang ganti membaca Quran karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Dulu baca Waqiah mudah rezeki datang berlimpah ruah, ganti baca Waqiah tiap hari 5 kali sehari kah? Tujuannya apa? Menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Otomatis rezeki akan digiring kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah menjadi sesuatu kenyataan. Setiap kita beribadah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka segala sesuatu baik dunia atau akhirat akan masuk di dalam mardhatillah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kadada lagi kita beribadah itu, misalnya sembahyang ini tujuannya ini, kadada lagi. Ini jangan dipaham doa. Nah, doa itu lain lagi. Doa itu minta lawan Tuhan. Ya Allah, berikan hamba kesehatan, berikan hamba murah rezeki, berikan hamba, itu lain lagi. Itu berdoa minta lawan Tuhan. Itu boleh-boleh aja dan disuruh. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau ridha Engkau, hamba minta kepada Engkau surga Engkau. Kalau minta lawan Tuhan boleh aja itu. Tapi kalau kita kada minta lawan Tuhan, cuma amalkan satu amalan, sembahyang, puasa, nah mengharapkan murah rezeki, nah itu yang salah, yang kurang patut, kurang pas itu. Kalau kita puasa, puasalah karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Sembahyanglah, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, lain berdoa, nah karena berdoa minta lawan Tuhan sesuatu lain kisahnya. Itu kada apa-apa, kada termasuk riya. Kalau misalnya beliau bandar, kalau ada berdoa lagi ya, nah itu salah paham itu orangnya, salah paham tuh. Kita sembahyang hajat lawan Tuhan, minta kepada Tuhan agar diberi ini, itu memang kita minta itu. Yang dimaksud ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah, sembahyang, puasa, misalnya apa, mengharapkan, nah hanya satu keridhaan Allah. Maka yang lain akan masuk di dalamnya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.